Dan untuk mengetahui langsung bagaimana persiapan para jemaah jelang puncak ibadah haji, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat pagi waktu Jakarta, Lukman. Lukman, bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana kesiapannya jelang puncak ibadah haji? Silakan dengan laporan Anda. Siang Mevri, benar sekali pemirsa, saat ini saya sedang berada di Arafah, ya, tepatnya di tengah-tengah tenda di Arafah, di mana jutaan muslim dunia termasuk ribuan jamaah haji Indonesia sebentar lagi akan memadati lokasi ini untuk memulai atau melaksanakan ibadah puncak haji pada tanggal 9 Dzulhijjah esok. Hari ini jamaah haji seluruh dunia dan termasuk Indonesia akan diberangkatkan melalui pemondokan atau hotelnya masing-masing menuju Arafah. Pemberangkatan ini dilakukan secara bertahap, yakni 3 kali tahapan, pukul 7, pukul setengah 12 siang, dan pukul setengah 5 sore. Jadi jamaah haji Indonesia akan diangkut oleh bus secara bergantian dan bertahap itu selama 3 kali, yakni pukul 7 pagi, pukul 11.30 siang, dan pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Jadi hal ini untuk menghindari kepadatan atau penumpukan jamaah di Arafah. Jadi pemberangkatannya dilakukan secara bertahap, termasuk jamaah haji yang berasal dari dunia. Dan untuk mengangkut para jamaah, otoritas Arab Saudi sendiri telah menyiapkan kurang lebih 2.000 bus yang saat ini sudah tersedia atau terparkir di kawasan Arafah. Mereka akan selama puncak haji besok, bus-bus ini akan mengangkut jamaah mulai dari Arafah, keliling ke Musdalifah, ke Mina, itu secara taroddudi. Taroddudi itu keliling, artinya setelah mereka mengantar para jamaah, mereka akan kembali lagi untuk menjemput jamaah yang sudah menunggu di tenda Mina. Dan Mevri, puncak haji tinggal menghitung jam, ya. Jadi dipastikan para jamaah harus benar-benar berniat ihram, memakai kain ihram dari hotel masing-masing. Dan setelah setiba di Arafah besok, mereka akan melaksanakan wukuf atau berhenti di kawasan Arafah, bisa berada atau berwukuf di tenda, bisa juga berwukuf di area Jabal Rahmah yang selama ini memang menjadi spot favorit para jamaah haji untuk melangitkan doa, untuk memanjatkan doa, bermunajat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mevri, jamaah haji besok itu diharapkan karena cuaca saat ini sangat panas, ya. Terik matahari sudah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah haji diharapkan untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan, istirahat, karena sebentar lagi besok mereka akan melaksanakan ibadah puncak haji. Mereka setelah melaksanakan Arafah, selanjutnya akan mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah termasuk bagi mereka yang mengalami kelelahan dan menderita sakit, akan diantar oleh bus, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bagi jamaah haji yang sakit, yang sudah lansia, yang sudah tidak kuat berjalan, mereka akan diantar oleh bus untuk burur, ya. Burur ini artinya mereka tetap mabit di Musdalifah, tetapi mereka tidak turun dari bus. Selanjutnya mereka akan diantar ke Mina pada hari ketiga besok, ke Mina untuk melakukan lempar jumroh Aqobah. Setelah itu bagi yang tanazul, itu akan dipulangkan langsung ke hotel, ya, tanazul. Setelah mereka ke hotel, besoknya mereka akan kembali untuk menyempurnakan rukun haji, yakni melempar jumroh yang kedua, yakni jumroh Aqobah, Ula, dan Wusta. Selanjutnya mereka akan melaksanakan tawaf di Mekah dan diakhiri dengan
sa'i dan tahallul. Itu adalah merupakan rangkaian rukun haji yang harus dilaksanakan para jamaah haji. Jadi jamaah haji harus benar-benar taat sesuai mengikuti instruksi para pimpinan, instruksi para pembimbing ibadah haji agar ibadah haji yang mereka laksanakan bisa diterima dan tentunya sah dan mabrur di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga detik ini atau hingga saat ini persiapan atau pematangan puncak haji di kawasan Arafah telah hampir atau sudah 100% dimatangkan. Tenda-tenda semuanya sudah berdiri, terus kemudian layanan fasilitas pos-pos kesehatan juga sudah didirikan, dan tenda-tenda juga sudah terisi oleh perlengkapan-perlengkapan jamaah haji. Ada tempat tidur, alas tidur, bantal, kasur, terus kemudian di area Arafah juga difasilitasi WC, toilet, MCK, dan tentunya masjid atau musola ya, musola untuk para jamaah haji melakukan ibadah. Dan Mayfri, bisa kami laporkan saat ini jamaah sudah ada yang diberangkatkan dan kini masih dalam perjalanan. Mereka akan ditempatkan di tenda-tenda sesuai dengan kloter, sesuai dengan embarkasinya masing-masing, dan di setiap tenda itu nanti akan ditempeli sesuai dengan daftar nama mereka, name, by kloter, by address ya. Jadi jangan khawatir para jamaah haji, termasuk haji yang mandiri, tidak perlu khawatir tidak dapat tenda, karena semua sudah diatur, semua sudah teratur, tenda mana dan akan ditempati oleh siapa itu sudah teratur. Termasuk layanan konsumsi, insya Allah nanti akan tepat waktu dikirimkan, dan tentunya akan menggunakan atau menggunakan menu rasa Nusantara itu konsumsinya. Sedangkan transportasi seperti yang saya sampaikan tadi, bis-bis ini akan terus menjemput para jamaah secara bertahap dan tarodudi berkeliling hingga mulai hari ini hingga nanti akhir puncak haji di Mina. Seperti itu, Mayfri, yang bisa kami laporkan. Mungkin ada yang lain. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan pula bagi Anda, Lukman Rozak, yang sudah belasan hari tentunya ya melaporkan langsung dari Arab Saudi, dan semoga rangkaian ibadah yang Anda jalankan juga bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, rukun-rukun haji yang dijalankan. Tentu suasana harunya terasa sampai ke sini ya di Studio 2 CNN Indonesia. Seperti yang tadi dilaporkan, persiapan sudah 100%, jemaah haji asal Indonesia juga sudah mulai berdatangan ke sana, dan tentunya kami ucapkan semoga lancar ibadahnya dan selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Terima kasih.